Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Salam rahayu, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Wei Tudang Dien. Masih bersama saya Mbah Roto dengan mengulas kembali uraian-uraian ilmiah tinggi tentang metodologi metafisika tasawuf eksakta ilmiah. Kiamat sangat nyata bagi orang-orang yang telah beserta dengan Allah. Sebagaimana kita ketahui di dalam berbagai kitab suci itu menjelaskan tentang adanya kejadian sebuah yang disebut dengan kiamat. Nah, kiamat ini bisa berarti kehancuran dan juga bisa berarti yaitu kebangkitan. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwasanya kiamat ini adalah kehancuran dunia, bukan kehancuran alam akhirat. Karena alam akhirat adalah alam yang kekal, itu alam yang dipakai oleh ruh. Sedangkan kiamat ini identik dengan hancurnya alam dunia, bukan alam akhirat. Nah, kita hidup di alam dunia dengan 3 kesadaran, yaitu ada alam sadar, kemudian alam di bawah sadar, dan juga alam di atas kesadaran. Nah, ternyata seluruh aktivitas yang kita kerjakan setiap hari, yang tentunya aktivitas ini sebelumnya dilengkapi dengan berbagai petunjuk. Artinya segala aktivitas yang kita kerjakan itu ada planning atau perencanaan sebelumnya. Suatu contoh, kita di alam dunia dengan aktivitas kerjanya. Kita kerja berangkat pagi, kemudian pulang sore, kemudian malam istirahat, kemudian pagi lagi, atau di sela-sela ada istirahat dan makan. Itu adalah aktivitas kegiatan sehari-hari. Nah, ternyata seluruh aktivitas yang kita kerjakan setiap hari ini, setiap waktu ini menghasilkan energi gelombang kesadaran. Jadi ketika kita telah terbimbing oleh terkoridor, nah, artinya ada sesuatu hal yang kita kerjakan di alam dunia ini baik secara monoton atau tak monoton, artinya tak atau berubah. Nah, ternyata apapun yang kita kerjakan di alam dunia ini menghasilkan sebuah energi gelombang kesadaran. Nah, gelombang kesadaran ini ada 3 ya, ada gelombang kesadaran alfa, beta, ataupun theta. Nah, jadi kesadaran alam dunia ini yang kita kerjakan ini pastinya hasil daripada serapan panca indera yang diolah dengan akal, kemudian kita kerjakan secara kontinu, terus-menerus, istiqomah di dalam kesadaran alam dunia. Ini adalah gelombang kesadaran beta. Nah, ada kalanya orang itu turun gelombang kesadaran dari alam beta ke kesadaran di bawahnya, yaitu alam theta. Nah, contohnya ketika kita tertidur. Ketika kita tertidur itu
kita mendapati mimpi. Sebagian ada yang mendapat mimpi atau bermimpi, sebagian juga ada yang tidur tanpa mimpi. Nah, tentunya alam mimpi ini ketika kita masuk di dalamnya, artinya ketika tidur kemudian kita turun kesadarannya di alam mimpi, pada saat kita mimpi itu terasa seperti nyata senyata-nyatanya. Karena apa? Karena di bawah alam kesadaran kita itu, antara alat pembaca kesadaran virtual alam dimensi alam mimpi dengan alat pembaca virtual alam mimpi itu bersinergi atau sinkron, sehingga alam mimpi itu seperti kenyataan yang sangat nyata. Ketika kita makan seperti kita rasanya pun agak kenyang, kita jalan-jalan rasanya tetap gembira, ria. Nah, ini padahal alam mimpi yang jika kita lihat di alam kesadaran itu, kita pastinya dengan posisi seperti tidur. Tetapi di alam tidurnya itu kita telah memasuki alam dimensi kesadaran yang lain atau turun kesadaran, yaitu di alam mimpi. Nah, alam mimpi itu terlihat sangat nyata dikarenakan alat pembaca virtual dimensi alam mimpi dengan alat pembaca kesadarannya alam mimpi itu bersinergi atau sinkron, sehingga alam mimpi itu terlihat sangat nyata. Tetapi alam mimpi ini kita masih ada alat membaca kesadaran di atasnya, hanya saja turun. Artinya dari aktivitas di alam sadar itu kita mengalami penurunan kesadaran. Yang tadi saya bilang di atas, dari kesadaran gelombang beta menurun menjadi kesadaran di bawahnya, yaitu theta. Di antara lain adalah alam mimpi ini. Di alam mimpi ini seperti kenyataan. Nah, ketika di atas kesadaran kita ada interaksi yang sangat kuat, membuatnya kita terbangun melalui sentuhan atau suara ataupun kejutan di alam sadar, membuatnya kita terbangun dari kesadaran alam mimpi. Nah, ataupun kita terbangun itu ketika kesadaran kita itu telah pulih kembali. Jadi aktivitas energi yang kita hasilkan di alam sadar itu telah kembali normal. Akhirnya kita sedikit berangsur-angsur naik kesadarannya, akhirnya terbangun. Nah, sehingga alam mimpi tadi yang tadinya terlihat sangat nyata, real, fakta realita, kemudian bisa jadi sedikit-sedikit berangsur-angsur terbangun. Oh, ternyata hanya mimpi. Atau kita terbangun dari alam mimpi karena adanya interaksi di atas kesadaran kita melalui bisa jadi sentuhan atau suara yang sangat keras, sehingga kita terbangun dari tidurnya, yaitu terbangun dari alam mimpinya. Nah, ketika kita terbangun dari alam mimpinya, maka saat itu juga alam mimpi menjadi fata morgana. Jadi rangkaian seluruh visual dan alat membaca kesadarannya lenyap. Yang ada hanya kesadaran di atasnya, yaitu alam sadar. Nah, ini kenapa kita terbangun dari alam mimpi ke alam sadar, karena masih ada hubungan atau koneksi antara alat membaca kesadaran di atas, akal, masih tersambung ke alam mimpi. Akalnya pun masih tersambung, hanya saja melemah, tidak sempurna. Alat pembacanya pun turun, tidak sempurna. Di alam mimpi kita seakan-akan kita bisa melihat, padahal di alam sadar kita matanya menutup mata. Tetapi di alam mimpi kita seakan-akan melihat segala-galanya. Itu artinya turunnya kesempurnaan alat baca kesadaran di atasnya
menurun menjadi alam di bawah sadar. Nah, begitu juga ketika kita di alam dunia yang alam sadar ini, tentunya alam sadar ini yang dilengkapi dengan alat pembaca kesadaran virtual alam dimensi dan juga alat pembaca alam dimensi, yaitu akal yang interaksinya melalui panca indera, sehingga menjadi kenyataan. Alam dunia pun kelihatan kenyataan. Padahal dunia ini, kata Nabi, adalah fata morgana. Nah, ketika kita bisa menaikkan kesadarannya di atas akal, atau yang disebut dengan kesadaran ruh, atau di atasnya akal ada kesadaran alam akhirat, maka dunia ini pun menjadi fata morgana. Akhirat lebih nyata daripada alam dunia. Sebagaimana di alam mimpi, pada saat kita mimpi terlihat sangat nyata. Tetapi ketika kita terbangun dari alam mimpinya, dari alam tidurnya, maka alam mimpi ini hanyalah fata morgana. Yang nyata hanyalah alam kesadarannya di alam dunia. Maka dengan begitu, seluruh rangkaian baik visual atau alat pembaca di alam mimpi hancur sudah. Yang ada hanyalah kesadaran di atasnya, yaitu alam sadar dunia. Nah, begitu juga di alam dunia ini. Ini adalah kesadaran alat pembaca kesadaran visual dimensi dengan alat pembaca kesadarannya melalui interaksi panca indera. Ketika kita memiliki alat pembaca kesadaran di atasnya dunia atau kesadaran alam ruh, maka dunia ini pun sebenarnya fata morgana. Itulah yang kata Nabi bahwa alam akhirat adalah alam yang sangat nyata. Dengan demikian, orang yang telah bisa menaikkan kesadarannya dari alam dunia atau kesadaran akal ke alam di atasnya akal atau kesadaran ruh, sebenarnya telah melewati alam kiamat atau alam kebangkitan, hancurnya alam dunia melalui kesadarannya. Artinya, dunia ini sudah hilang lenyap. Yang ada adalah kesadaran di atasnya, yaitu kesadaran rohani. Walaupun stasioner jasmani kita masih di alam dunia, akan tetapi sebenarnya yang kita pakai adalah alat pembaca kesadaran di atasnya akal, yaitu kesadaran ruh. Nah, dunia ini hanyalah menjadi fata morgana. Inilah yang disebut dengan hancurnya alam dunia, hancurnya alam kesadaran dunia. Nah, jadi kiamat itu adalah hari hancurnya alam dunia, itu adalah virtual alam dimensi, dan hari kebangkitan, yaitu apa? Bangkitnya ruhani kita dari alam dunia masuk ke alam akhirat. Jadi ruhani ini tidak akan bisa dibangkitkan ketika belum diaktifasi. Ibaratnya ruhani ini masih tertutup hijab oleh alat membaca kesadaran alam dunia. Makanya ruhani ini mesti di-upgrade gelombang kesadarannya ke kesadaran di atasnya. Itu yang biasa kami sebut dengan tazkiyatun nafas atau pensucian jiwa. Kita menaikkan kesadaran di alam dunia ruhani kita agar naik ke kesadaran di atas alam dunia atau alam akhirat, sehingga ruhani ini benar-benar berjalan di alam akhirat. Tidak seperti sebelumnya, ruhani ini masih terbungkus oleh jasmani kita sehingga akhirat itu fata morgana. Tetapi bagi orang-orang yang telah bersatu dengan Tuhan Allah Ta'ala, mestinya ruhani ini berada di alam akhirat, sehingga dunia ini menjadi fata morgana. Walaupun stasioner manusianya, jasmaninya masih dalam dunia, tetapi kesadarannya ada di alam akhirat. Nah, jadi kiamat itu adalah hari hancurnya visual alam dimensi dunia dan alam beta kesadaran dunia, kemudian naik ke alam dimensi di atasnya, yaitu alam akhirat. Ini disebut dengan hari kebangkitan, kebangkitan rohani. Jadi
Kiamat itu sangat nyata bagi orang-orang yang telah bertemu atau telah beserta dengan Allah Ta'ala. Walaupun stasioner manusia masih dalam dunia, tetapi kesadarannya telah berada di atas kesadaran akal dunia, yaitu kesadaran ruhani atau alam akhirat. Nah, untuk bisa melewati kesadaran alam dunia menuju kesadaran alam akhirat, mestinya melalui seorang manusia yang bisa menunjukkan jalan dan caranya, kemudian bagaimana kendaraannya, adaptasinya dalam menaikkan kesadaran alam dunia ke kesadaran di atas alam dunia. Sebagaimana tadi kita di alam mimpi, kita terbangun dari alam mimpi ketika ada yang berinteraksi atau menyentuh atau bersuara di alam sadar sehingga kita terkaget. Itulah ibaratnya dengan suara sangkakala. Begitu juga di alam dunia ini ada suara sangkakala, artinya ada yang membangunkan ruhani kita agar bangkit dari alam dunianya yang tadinya terpenjara dari alam dunia, lepas daripada sangkar alam dunia, yaitu alam kesadaran dunia, menjadi naik kesadaran ruhania. Nah, jadi begitu ya. Jadi kiamat itu adalah hancurnya alam dunia, bukan hancurnya alam akhirat. Dan juga kebangkitan rohani kita atau kebangkitan kesadaran manusia kita di alam sadar dunia, naik ke kesadaran di atas alam dunia, yaitu alam akhirat. Itu yang disebut dengan hari kebangkitan, hari penghitungan, atau hari di mana manusia itu dikumpulkan. Nah, inilah yang disebut dengan hancurnya alam dunia, hari kebangkitan, kebangkitan ruhani, naiknya kesadaran akal menuju kesadaran di atasnya akal, yaitu kesadaran ruhani. Demikian ya yang kami sampaikan ya. Ini adalah ilmiah nalar tinggi yang hanya bisa dipraktekkan, tidak bisa hanya sebatas konsumsi akalnya. Ini adalah tentang praktek tarekat Naqsabandiyah Khalidiyyah Nusantara. Salam kebangkitan agama tauhid, salam taklim marifat, ilahi ambal maksudi baridul matubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.